Setelah melalui perjuangan panjang dalam merebut kemerdekaan, Soekarno-Hatta memproklamasikan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945 untuk mewujudkan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan Demokrasi dan desentralisasi menjadi bagian penting pembangunan pada era reformasi pasca krisis ekonomi 97-98. Indonesia mampu mempertahankan pertumbuhan ekonomi rata-rata 5,7% per tahun. Meski krisis keuangan dan resesi global terjadi pada tahun 2008-2009, perekonomian Indonesia pada tahun 2003 berada di urutan 23, meningkat menjadi urutan 16 besar pada tahun 2011. Untuk mempercepat perwujudan visi Negara Kesatuan Republik Indonesia, Presiden Joko Widodo menggagas impian Indonesia 2015-2085, yaitu yang pertama, sumber daya manusia Indonesia yang kecerdasannya mengungguli bangsa-bangsa lain di dunia. Yang kedua, masyarakat Indonesia yang menjunjung tinggi pluralisme berbudaya, religius, dan menjunjung tinggi nilai-nilai etika. Yang ketiga, Indonesia menjadi pusat pendidikan, teknologi, dan peradaban dunia. Yang keempat, masyarakat dan aparatur pemerintah yang bebas dari perilaku korupsi. Yang kelima, terbangunnya infrastruktur yang merata di seluruh Indonesia. Yang keenam, Indonesia menjadi negara yang mandiri dan negara yang paling berpengaruh di Asia Pasifik. Dan yang ketujuh, Indonesia menjadi barometer pertumbuhan ekonomi dunia. Dalam mewujudkan impian tersebut, disusun visi Indonesia tahun 2045 dengan 4 pilar, yaitu 1. Pembangunan manusia serta penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. 2. Pembangunan ekonomi berkelanjutan. 3. Pemerataan pembangunan. Serta 4. Pemantapan ketahanan nasional dan tata kelola pemerintahan. Dibangun di atas Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar berbangsa, bernegara, dan konstitusi, dengan tujuan untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Berdasarkan Badan Pusat Statistik 2020, jumlah penduduk Indonesia adalah 270 juta jiwa, dan jumlah pemuda Indonesia yang berusia 16-30 tahun sekitar 64,50 juta jiwa atau 23,86% dari total penduduk Indonesia. Hal tersebut berarti 1 dari 4 orang Indonesia adalah pemuda. Tak hanya itu, Indonesia saat ini juga sedang menghadapi bonus demografi, yaitu jumlah pemuda usia angkatan kerja atau usia produktif akan lebih besar dari usia non-produktif. Oleh karena itu, pembangunan pemuda sebagai generasi penerus pun menjadi hal yang sangat penting agar Indonesia dapat bersaing secara global dan menjadi negara maju. Era revolusi industri 4.0 dan society 5.0, generasi milenial akan menghadapi tantangan yang tidak mudah karena semakin cepatnya perkembangan teknologi informasi telah memaksa mereka untuk bersikap adaptif, kritis, observatif, luwes, dan visioner agar mampu bertahan dalam konteks persaingan global. Perlu diakui telah banyak sumbangsih generasi milenial dalam kemampuan mereka beradaptasi dengan teknologi yang luar biasa dan mencapai prestasi-prestasi dunia. Beberapa strategi yang bisa dilakukan untuk menunjang pemuda agar menjadi tokoh utama dalam mencapai visi Indonesia 2045 antara lain 1. Kualitas pendidikan setara dan merata dari ujung barat hingga timur Indonesia. 2. Adopsi penerapan iptek dalam lini kehidupan. Serta 3. Memperluas kesempatan usaha dan akses terhadap sumber daya produktif. Dan memastikan partisipasi aktif dan pemuda dalam konteks sosial, ekonomi, dan politik. 4. Memperbanyak program kebijakan pencegahan perilaku berisiko pada pemuda, di antaranya pengangguran, kekerasan, minuman keras, penyalahgunaan narkotika, pornografi, perilaku seksual menular berisiko, dan HIV/AIDS. 5. Jumlah pemuda besar ini akan mencapai puncak bonus demografi 2030. Puncak bonus ini agar ikut berkontribusi terhadap pembangunan bangsa dalam hal pertumbuhan ekonomi adalah melalui sektor kewirausahaan dengan tidak lagi membangun mindset mencari kerja, tapi justru membuka lapangan pekerjaan. Dan yang terakhir, meningkatkan partisipasi pemuda dalam kegiatan sosial kemasyarakatan dan pemuda yang aktif dalam kegiatan organisasi.